Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita kembali di sini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita toto lagi hati kita, niat kita, bahwa kita datang ke majelis ini bismillah, niatnya untuk mencari ilmu ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Kahfi, memasuki ayat 9. Insyaallah ini satu pembahasan ayat 9 sampai ayat 12. Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 12. Ayat ini berisi tentang kisah Ashabul Kahfi ya, para pemuda ya, yang bersembunyi di dalam gua karena untuk mempertahankan iman ya. Karena mereka hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Jadi mereka rela meninggalkan dunia ya, demi mempertahankan akidah ya, ditinggalkan semua rumah, semua kekayaannya ya, apa yang dimilikinya ditinggal semua ya, tujuannya untuk mempertahankan akidah. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau Muhammad mengira bahwa orang yang mendiami gua atau ashabul kahfi, orang yang mendiami gua, warraqimi, dan yang mempunyai raqim. Raqim itu apa? Nanti kita bahas. Kanu min ayatina ajaban, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Allah bertanya kepada Rasulullah, apakah kisah Ashabul Kahfi itu ya, merupakan tanda kebesaran Allah yang menakjubkan?
id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labithu amada. Agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Jadi ayat ini berisi tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang bersembunyi di dalam sebuah gua yang kemudian mereka ditidurkan oleh Allah selama ratusan tahun. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan sampai 309 tahun. Ya. Berarti satu abad itu berapa tahun? 100 tahun, berarti 3 abad itu. Insya Allah. Nah, Allah bertanya kepada Rasulullah, apakah peristiwa Ashabul Kahfi ini merupakan kebesaran Allah yang membuatmu takjub? Ya. Yang membuat kamu kagum. Nah, ini seolah-olah Allah ingin mengingatkan Rasulullah SAW, termasuk kita, bahwa kisah Ashabul Kahfi itu bukan satu-satunya kebesaran Allah yang menakjubkan. Bukan satu-satunya. Bahkan itu bukan yang paling menakjubkan. Nah, dalam tafsir dijelaskan bahwa perkara mereka itu, maksudnya Ashabul Kahfi, tidak terlalu menakjubkan dibandingkan dengan besarnya kekuasaan Allah, yang masih banyak lagi yang lainnya yang lebih menakjubkan, seperti penciptaan langit dan bumi, pergantian waktu siang dan malam, kemudian banyaknya bintang-bintang, dan kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. Jadi kisah Ashabul Kahfi saja sudah sangat mengagumkan. Kok bisa ada orang tidur 300 tahun, bangun masih seperti semula, seperti orang yang tidur hanya 1 malam. Itu kan diantara satu hal yang menakjubkan, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa dari kisah ini kita jangan hanya kagum kepada kisahnya, 300 tahun tidur, jangan hanya itu. Tetapi ambillah pelajaran dari keteguhan mereka di dalam mempertahankan iman. Itu diantara pelajaran yang harus kita petik. Jadi keteguhan mereka untuk mempertahankan iman. Itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 9 ini,
menjelaskan bahwa mukjizat Allah itu sangat banyak. Jangan batasi kekuasaan Allah hanya pada hal-hal yang luar biasa menurut manusia. Jadi sangat banyak kekuasaan Allah. Artinya, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita seumpama, yang kalau kita pikir secara akal dan logika kita, ini sudah mentok, nggak mungkin akan ada jalan keluar. Mau dari sisi manapun kita melihatnya, seperti sudah sulit kita mendapatkan jalan keluar. Nah, dari kisah-kisah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas, melebihi keterbatasan kita dalam berpikir, melebihi keterbatasan logika kita. Kita kan seringkali begitu ya, wah ini kayaknya nggak mungkin, wah ini kayaknya nggak bisa. Itu keterbatasan logika kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Jadi selama kita masih yakin dan percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah sebesar apapun yang kita hadapi dalam hidup kita itu masih sangat mungkin untuk diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ungkapan, kalau kita mampu bersabar, maka Allah sangat mampu memberikan anugerah yang di luar perkiraan kita. Jadi sabarlah dalam berikhtiar, kemudian yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada contoh seumpama. Kadang-kadang kita mengatakan, alhamdulillah anak saya sudah berubah menjadi rajin sholat setelah ikut kajian. Ini sangat luar biasa. Ini memang luar biasa. Anak kita yang bisa berubah drastis, yang tadinya tidak mau sholat, kemudian menjadi sholat, ini memang luar biasa. Tetapi sebetulnya yang lebih luar biasa dari perubahan anak yang tidak baik menjadi baik, yang lebih luar biasa itu, yang dibalik itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mampu merubah hati seseorang, membolak-balikkan hati seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu yang lebih luar biasa dibalik perubahan positif dari anak yang tidak baik menjadi anak yang baik. Yang lebih luar biasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikan hati yang dimiliki oleh manusia. Jadi setiap saat Allah sangat mampu untuk merubah hati seseorang. Nah, ini artinya mudah-mudahan dirahmati Allah, kita jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa untuk terus mendoakan orang-orang dekat kita yang saat ini mungkin masih belum sesuai harapan kita. Apakah itu anak kita, apakah itu saudara kita, atau pasangan hidup kita, dengan sama suami, kalau saya sama istri, atau kita orang tua, mertua, anak-anak, atau siapapun. Jadi kalau ada orang yang sikapnya belum sesuai, perilakunya belum sesuai seperti yang kita pahami sesuai syariat, bukan kita pahami sesuai hawa nafsu kita, belum berubah sesuai dengan syariat yang kita pahami, kita jangan berkecil hati. Jadi doakan terus, mohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sering saya sampaikan, saya berikan contoh, contoh-contoh bagaimana berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang sederhana, tapi insya Allah itu akan ada efeknya. Saya kan sering menyampaikan tentang pola pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu ada polanya.
Yang namanya pola itu seperti penjahit itu ya. Ada pola pakaian dewasa, ada polanya. Kemudian tinggal diikuti saja polanya, gitu ya. Maka pasti bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Ada polanya. Nah, pertolongan Allah pun ada polanya. Ya. Ikuti saja polanya, maka pertolongan itu akan datang. Nah, seperti saya pernah bercerita, ya, mungkin juga dengan pernah ada yang mengikuti acaranya di Kediri sudah sering dilakukan pelatihan PPA, ya, pola pertolongan Allah. Ya. Itu jenengan kalau mau berinvestasi yang memang sedikit mengeluarkan biaya. Ya. Dulu pernah terakhir saya dengar itu di GLS ya, Geraha Lila Semesta di tempatnya Bu Lila itu. Saya lupa bayarnya berapa. Memang lumayan untuk ukuran saya itu. Waktu saya dulu ikut pelatihan di Surabaya itu 850.000. Ya, itu 2 hari. Waktu saya di Surabaya itu sudah dengan nginep itu, nginep di hotel, ya, sudah dikasih makan, ya, sehari 3 kali, pelatihan 2 hari, nginep 1 malam. Kalau di Kediri kayaknya tidak pakai nginep, ya, yang penting hadir di sesi-sesi yang diselenggarakan. Itu pelatihan yang bagus. Ya. Banyak apa namanya yang akhirnya mendapatkan apa yang diharapkan dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan lebih bagus lagi kalau pelatihan itu diikuti suami istri. Ya, itu akan lebih harmonis di rumah tangga. Ya. Nah, salah satu yang sering saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa kita di dunia ini tidak ada yang saling memiliki, tetapi hanya saling dititipi. Ya. Kita di dunia ini tidak saling memiliki, tapi saling dititipi. Suami dititipi istri, istri dititipi suami, orang tua dititipi anak, anak dititipi orang tua, dan seterusnya. Termasuk harta benda kita semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya pada saat kita sudah kerepotan, ya, mengurus titipan dari Allah, ya, maka lapornya jangan kepada tetangga. Ya. Yang titip siapa? Gusti Allah. Yang lapornya sama Gusti Allah. Ya. Jadi jenengan dititipi suami jenengan, ya, seumpama sudah susah diajak bicara, angel tuturane. Jenengan jangan lapor sama suami orang, kan gitu. Nah, ini yang repotnya lapor sama suami orang, gitu. Lapornya sama Gusti Allah, gitu ya. Lapor, ya Allah, suami saya yang bernama si A itu titipan panjenengan. Saat ini wis angel tuturane ya Allah. Seumpama itu ya. Aku kembalikan dia kepadamu ya Allah. Kan kalau kita dititipi barang sama orang, terus kita sudah tidak tangguh ngopeni ya. Pak Indra, ini wangel titipan jenengan itu tak balik no. Kembalikan sama yang nitip. Ya. Atau kalau kita ngopeni titipan orang, kemudian butuh ragat untuk ngopeni, lapornya sama siapa? Sama yang nitip, kan begitu ya. Sama, anak-anak kita butuh biaya untuk pendidikan. Kita tidak sanggup memenuhinya, lapor sama yang nitip. Jangan langsung lapor kepada Dinsos, jangan langsung lapor kepada LNI, jangan. Lapornya langsung kepada yang memiliki dunia dan isinya. Ya, lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya yang bernama si A itu titipan panjenengan. Ya. Ini sudah diterima kuliah di kampus yang diinginkannya. Tapi kok daftar ulangnya kok mahal ya Allah. UKT-nya kok mahal ya Allah. Nah, anak saya ini kan titipan panjenengan. Ya tolong dengan yang nitip dikasih biayanya. Kelihatannya seperti bercanda, tapi itu kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan, sepenuh iman, maka Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Terserah Allah bagaimana caranya. Tiba-tiba ada potensi atau peluang beasiswa, seumpamanya ada info, Mbak ini loh, beasiswa. Ya, tidak hanya beasiswa pendidikan, tapi juga biaya hidupnya dikasih. Kan banyak sekarang beasiswa modelnya begitu. Ya. Itu bisa jadi adalah cara Allah untuk bertanggung jawab nitipkan anak ke kita. Bisa tanggung jawab ini loh ragate, tapi jalannya lewat ini.
Ya, jadi PPA, pola pertolongan, lapornya kepada Allah. Saya sering mencontohkan kalimatnya begini. Saya dari pelatihannya, nggak tahu saya ditegur apa enggak itu sama pemilik apa namanya konsep ini, nggak apa-apa ya. Namanya nyebar ilmu menurut saya boleh-boleh saja. Ya, jadi kalimatnya begini, seperti yang sering saya contohkan. Ya Allah, anak saya yang bernama si A itu titipan dari panjenengan. Saat ini dia sedang bermasalah. Saya sudah tidak sanggup mengatasinya. Saya kembalikan titipan panjenengan ini kepada panjenengan. Tolong temani dia, dampingi dia, bimbing dia, agar dia bisa menjadi anak yang soleh sesuai dengan yang panjenengan kehendaki. Itu PPA namanya, pola pertolongan Allah. Doanya itu polanya begitu. Ya. Ikuti saja polanya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Apa yang kita sampaikan kepada Allah, ya, akan Allah dengar, akan Allah wujudkan, Allah kabulkan. Ya, nanti anaknya akan berubah berdasarkan pendampingan dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali lagi ke ayat ini. Ya. Kisah Ashabul Kahfi ini memang mengagumkan, tapi ini bukan satu-satunya. Allah masih sangat berkuasa untuk memberikan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita yang bisa lebih mengagumkan daripada itu. Ya, yang lebih bisa mengagumkan daripada itu. Yang penting ikuti saja polanya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi sehingga mendapatkan mukjizat dari Allah, bisa tidur ratusan tahun, dengan tetap sehat dan panjang umur. Ya. Nah kita tidur 3 hari nggak bangun-bangun lewat kan gitu ya. Nah ini 300 tahun gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu yang perlu ditiru. Yang dilakukan apa oleh mereka? Menjaga iman. Nah itu. Makanya kan dalam sejarah itu ada teori begini. Para ahli sejarah mengatakan, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang jejaknya. Ya, sejarah akan mengulang jejaknya. Artinya apa? Apa yang pernah terjadi di masa lalu, yang dialami oleh umat-umat terdahulu, bisa terjadi lagi di masa kita, di tempat kita, dan mungkin kita yang mengalaminya. Selama yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa di masa lalu itu, penyebabnya juga kita lakukan. Ashabul Kahfi, apa yang menjadi penyebab sehingga mereka mendapatkan mukjizat dan anugerah dari Allah, itu penyebabnya kita tiru. Ya. Penyebabnya Ashabul Kahfi mendapatkan mukjizat dari Allah adalah menjaga iman. Ya. Dia berani meninggalkan kenikmatan dunia untuk menjaga akidah, menjaga iman. Nah, kita tiru. Ya. Sesusah apapun hidup kita, kita jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena satu kardus Indomie. Nah, gitu ya. Kan banyak terjadi yang menimpa saudara-saudara kita. Gitu ya. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena beasiswa. Ayo Bu, anaknya tak jamin sampai kuliah S3, tapi jangan ikut agama saya. Itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Ya, dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak orang yang memanfaatkan kesulitan ekonomi ya untuk memindahkan akidah orang. Ya. Ayo Bu, ya. Izinkan saya menikah dengan anak jenengan, jenengan saya jamin hidupnya, mau minta apa. Tapi syaratnya anak jenengan nikahkan sama saya. Seumpama, itu kan banyak yang anaknya tidak suka, anaknya terpaksa, dia tidak peduli. Ya. Bahkan anaknya menderita, dia tidak peduli. Yang penting dia bahagia. Nah ini namanya mengorbankan keyakinan dalam hati untuk sesuatu yang ya, sifatnya hanya sementara. Ya. Akidah dijaga. Ya. Karena itu yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi sehingga mereka mendapatkan anugerah, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di
di Jawa itu kan banyak sekali tawaran-tawaran jalan pintas ya untuk menyelesaikan masalah sekalipun harus melanggar akidah, melanggar syariat. Ikut saya Bu, kalau anaknya pengen cepat dapat jodoh, nah gitu ya. Karena ada yang begitu, dibawa kemana? Ustaz, ini banyak terbukti. Dibawa ke rumah orang pintar, dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Nah, begitu ya. Dimandikan di sumur 7 yang berbeda. Ya. Saumpama, gitu ya. Hati-hati ya. Banyak tawaran jalan pintas di Jawa ini untuk menyelesaikan masalah, tapi sebetulnya melanggar syariat. Hati-hati. Ya. Ustaz, ini sudah terbukti. Jangan pengen dong jual rumah toh, pengen dong jual mobil toh, ikut saya. Nah, gitu ya. Hati-hati. Ya. Ini banyak tawaran-tawaran jalan pintas di Jawa itu yang melanggar syariat. Hati-hati. Ya, jaga akidah kita, insya Allah Allah akan memberikan mukjizatnya kepada kita. Terlalu kecil. Sekedar mengurusi masalah kita terlalu kecil. Ya. Allah mengurus langit dan bumi serta isinya itu sangat mudah bagi Allah. Ya. Kan dalam ayat kursi kan begitu ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada keberatan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Biasa saja. Apalagi kalau sekedar mengurusi urusan kita. Baik, itu ayat 9. Ya. Kemudian ayat 10. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu ya, mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, apa arti dari atau tafsir dari ayat ini? Tafsir dari ayat ini, mereka meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan agama. Mereka kemudian mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi langsung berdoa memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 2 poinnya di sini. Poin inti pertamanya, poin inti ya. Poin intinya mereka sedang menghadapi masalah keselamatan akidah. Masalah utamanya itu ya. Mereka ada masalah tentang keselamatan akidah. Ya. Nah, mereka ingin menyelamatkan akidahnya. Akhirnya mereka keluar dari kampungnya, masuk ke dalam gua. Ya. Masuk dalam gua itu dalam rangka menyelamatkan akidah. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang mereka lakukan? Nah, ini. Ketika mereka ingin menyelamatkan akidah mereka, ya, mereka tidak mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, tapi mereka langsung berdoa memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini, doa dari Ashabul Kahfi ini menunjukkan bahwa orang beriman itu selalu mendahulukan doa sebelum ikhtiar. Ya. Selalu mendahulukan doa sebelum ikhtiar. Ya. Jadi saat menghadapi ujian, ini pelajaran pentingnya ya. Saat menghadapi ujian, dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan hanya mencari solusi dunia, tapi mintalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau kita ada masalah itu, jangan langsung gupuh mencari solusi. Ya. Tapi matur dulu kepada Allah. Karena Allah yang memberikan masalah dan Allah yang akan memberikan solusi. Semua yang terjadi itu atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr faza'a ila shalah.
Bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau beliau menghadapi masalah, maka yang pertama kali dilakukan adalah beliau sholat menghadap Allah. Setelah itu bermunajat, berdoa memohon solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun begitu. Ya. Kalau kita ada masalah, jangan langsung nepok jidat. Ya Allah, iya ini. Apa yang harus lakukan? Oh, kemudian langsung ke sana kemari mencari jalan keluar. Jangan. Wudhu, sholat, ya, kemudian bermunajat. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana dicontohkan juga oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Saya sering menceritakan ada peristiwa besar yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi yang sangat berat, ya, yaitu pada saat perang Badar. Sering saya ceritakan. Perang Badar itu perang yang tidak imbang, perang yang tidak masuk akal. 300-an ya, pasukan kaum muslimin, 1000-an pasukan orang kafir. Itu tidak masuk akal, tidak imbang. Berarti itu masalah besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Sahabat Ali bercerita. Itu saya baca kisahnya itu dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabi. Jadi pada saat besok itu perang Badar, malamnya ya, seperti ini, pagi ini perang Badar, tadi malam. Ya. Kata sahabat Ali, semua orang pada tidur kecuali satu orang. Satu orang itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau sholat. Kemudian berdoa sambil menangis sampai datangnya waktu subuh. Berdoa sambil menangis. Nah kemudian besoknya maju ke medan perang. Qadarullah, Allah berikan kemenangan. Menurut akal itu tidak mungkin. Ya. Tapi ingat, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kalau Allah berkehendak, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa itu Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Jangan cek ayat 8 atau ayat 9, saya lupa. Isinya adalah idh tastaghithuna rabbakum. Jangan coba lihat. Al-Anfal ayat berapa itu? Idh tastaghithuna rabbakum. Antara 8 atau 9. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika tastaghithuna, kalian semua beristighosa. Beristighosa itu artinya memohon pertolongan. Makanya istighosa itu isinya adalah doa-doa, zikir, doa. Fastajaba lakum tastaghithuna rabbakum. Ketika kalian beristighosa kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Tuhan kalian mengabulkan doa kalian. Anni, sesungguhnya aku, mumiddukum, akan mengirimkan bi alfin 1000 minal malaikati, dari para malaikat, murdifina, yang datang secara berturut-turut. Allah kirimkan 1000 malaikat. Sehingga besoknya pada saat perang Badar, Rasul memenangkan peperangan itu. Ada sepenggal kisah tawanan dari orang kafir. Kan kalau perang itu mesti ada tawanan. Orang kafir yang ditawan itu ditanya, kalian kok perang dengan kami, dengan orang Islam, ya, kenapa kelihatan begitu ketakutan? Ya. Padahal jumlah pasukan kalian itu lebih banyak. Apa jawab orang kafir yang ditangkap itu? Loh, lebih banyak apanya? Justru pasukan kalian, pasukan kaum musuh itu lebih banyak dari pasukan kami. Coba. Padahal orang Islam merasa pasukannya cuma 300. Orang kafir 1000. Tapi orang kafir, dari yang orang kafir itu melihat pasukan kaum muslim itu justru lebih banyak. Bahkan di dialog itu ada dialog begini. Ya. Dan di antara pasukan kalian itu ada yang aneh. Kata orang kafir itu. Ada pasukan berseragam putih yang kami tebas dengan pedang, sebetulnya mengenainya, tapi tidak mati. Tidak mengeluarkan darah, tidak mati, bahkan dia menyerang badan kami. Itulah malaikat. Ya. Allah kirimkan malaikat. Ya. Nah, dari kisah ini, dari kisah Rasulullah dalam perang Badar ini, ya, mudah-mudahan dirahmati Allah, ada hal yang penting kita pahami, bahwa Allah itu
ketika menolong hambanya, ya, bisa mengirimkan malaikat. Mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan kirimkan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Dan ingat, malaikat itu bisa berwujud manusia. Kan dalam kisah yang terkenal dalam hadis, ya, hadis yang sangat terkenal, hadis Arba'in Nawawi, hadisnya belum jauh, hadis nomor 2. Kalau hadis pertama kan hadis tentang niat, hadis nomor 2 itu hadis yang bercerita tentang rukun iman, rukun Islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Kan dalam hadis itu sumbernya dari sahabat Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab bercerita bahwa ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, ya, seperti kita begini lagi bermajlis, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya, pakaiannya serba putih, rambutnya rapi, wajahnya seperti bukan musafir. Ya. Artinya kalau musafir itu kan kelihatan kumus-kumus gitu, berkeringat dan seterusnya. Itu tidak. Ya. Wajahnya itu bersih, resik seperti bukan musafir. Tetapi orang yang ada di situ tidak ada satupun yang mengenalnya. Ya. Artinya kalau bukan musafir, penduduk setempat mestinya kan ada yang kenal. Kan begitu ya? Ini nggak ada yang kenal. Tapi tampilannya seperti bukan musafir. Kemudian laki-laki itu langsung duduk di depan Nabi, menempelkan 2 lututnya dengan 2 lutut Nabi. Kelihatan dekat, kelihatan akrab. Kemudian laki-laki itu bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda kiamat. Ya, di hadisnya dijelaskan satu-satu. Setelah dijawab, kamu benar. Nanya, tapi ketika dijawab membenarkan. Oh iya, kamu benar. Setelah itu laki-laki itu pergi. Setelah laki-laki itu pergi, Rasul bertanya kepada sahabat Umar, kamu tahu nggak orang itu siapa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah apa jawabnya? Dia itu Jibril. Dia datang untuk mengajari kalian agama. Nah, artinya malaikat itu bisa berwujud manusia. Ya. Jadi ketika kita mempunyai masalah yang besar, kemudian kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu, ya, tidak menutup kemungkinan Allah mengirimkan malaikat dalam wujud manusia. Artinya bisa saja yang menolong kita itu keluarga kita sendiri, tapi hatinya dibuka oleh Allah sehingga dia sangat baik sekali. Tidak menutup kemungkinan. Ya. Itu Allah yang menghendaki. Bisa juga dalam bentuk teman lama yang tiba-tiba muncul, atau bisa jadi orang yang sama sekali tidak kita kenal. Kan mungkin jenengan sering membaca kisah atau melihat video gitu ya, kisah-kisah hikmah, ya, seperti yang mungkin saya pernah bercerita itu, saya lupa di daerah mana, Jogja atau mana, ada tukang beca, ya, yang kerjaannya tiap hari baca Quran, karena becanya beca ontel, sehingga sudah jarang dapat penumpang. Ya kan? Ya. Tapi tukang beca ini, ya, kalau tidak ada penumpang, dia baca Quran. Jadi jenengan bisa tiru, Bu. Kalau jenengan punya toko, punya warung, tempat usaha, jenengan yang nunggui, kalau nggak ada pembeli, baca Quran. Ya. Kan Quran sekarang sudah ada di HP, gitu ya. Ya. Nggak apa-apa orang salah sangka, itu mau dodolan kok HP-an terus. Nggak apa-apa, padahal jenengan lagi baca Quran. Begitu ya. Ya. Baca Quran. Tukang beca itu begitu, nggak ada penumpang baca Quran, nggak ada penumpang baca Quran. Karena penumpangnya jarang, karena dia sudah tua, becanya beca ontel, sudah banyak Gojek dan seterusnya, Gokar, gitu ya. Ada beca juga beca mesin, dia masih jadul. Akhirnya jarang orang yang minta tolong dia. Tapi dia tetap dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dia dengan dia jalankan tugasnya sebagai tukang beca. Nggak ada penumpang, biasa saja dia baca Quran. Allah kirimkan malaikat berwujud manusia. Ya, itu kan di shooting ya, karena untuk jadi pelajaran untuk yang lain, kata yang nge-share-nya gitu ya. Di shooting didekati oleh seseorang. Mohon maaf, kakek pekerjaannya apa? Ya tukang beca, saya kan di atas beca. Tapi kenapa kok jenengan kok nggak narik? Ya nggak ada penumpang. Ya. Terus apa yang jenengan baca itu? Baca Quran. Ya, Masya Allah. Itu bisa sampai berapa juz itu?
dalam satu hari. Ya alhamdulillah ya, kalau nggak ada penumpang itu saya 3 hari khatam. Coba 3 hari khatam. Berarti 1 hari 10 juz. Berangkat pagi pulang sore, nggak ada penumpang, dia bisa baca Al-Quran sampai 10 juz. 3 hari khatam. Sudah berapa lama ya? Ya alhamdulillah sudah lama. Seperti ini terus. Qadarullah, Allah membuka hati orang yang bertanya itu. Ya, dia punya komunitas. Ya, orang yang bertanya itu punya komunitas, kumpulan orang-orang soleh. Tukang beca itu dikasih hadiah, didaftarkan haji. Ya, didaftarkan haji. Nah kemudian luar biasanya lagi apa? Karena hajinya antri masih lama, itu kakek itu diumrohkan dulu. Kayak ini hajinya masih lama, jangan umroh saja dulu ya. Masya Allah. Ya, artinya apa? Ketika kita menjaga iman kita, gitu ya. Kadang-kadang ngapunten di beberapa tempat tukang beca kalau tidak ada penumpang main kartu. Iya kan? Ya. Sambil main kartu dengan teman-temannya kan gitu ya. Taruh jedal-jedul rokokan, ngopang-ngopi gitu ya. Nah itu tukang beca ini tidak baca Quran. Ya, Allah turunkan anugerahnya. Ya. Dan setelah itu banyak lagi anugerah-anugerah yang Allah berikan lewat ya, orang-orang baik yang diutus oleh Allah Subhanahu. Orang tidak dikenal. Ya. Dan saya juga mungkin pernah bercerita sama jenengan. Ya, ketika saya mau menikah, saya waktu itu gaji saya masih sebagai guru waktu itu 500.000, punya cicilan sepeda motor 400.000. Bayangkan Bu. Makanya, istri saya itu terlalu baik untuk saya sakiti. Terlalu setia untuk saya khianati. Di saat 11 orang gadis menolak saya, hanya istri saya yang mau sama saya. Coba, wanita mana zaman sekarang ada laki-laki gajinya 500.000, punya cicilan sepeda motor 400.000, hanya sisa 100.000, diterima. Coba, Masya Allah. Ya, ya namanya jodoh ya. Ya akhirnya ada yang mau. Nah itu ketika saya mau menikah dalam keadaan uang yang seperti itu, ya, yang membuat laki-laki banyak yang maju mundur mau menikah, salah satunya itu penyebabnya. Gitu ya. Apa? Khawatir dengan acara pernikahannya dia tidak sanggup menyelenggarakannya. Gitu ya. Nggak punya uang untuk walimah. Ya, itu salah satu itu yang ditakutkan itu ya. Tapi saya punya keyakinan Allah Maha Kaya. Ya, saya cuma bisa berdoa dan memohon pada Allah. Tiba-tiba itu bahasa manusia. Ya, bagi Allah itu nggak ada yang tiba-tiba. Semua itu sudah direncanakan. Tapi untuk gampangnya cerita itu tiba-tiba. Tiba-tiba Bu, saya didatangi oleh teman saya dari Jakarta. Saya dulu kuliah di Jakarta. Ya. Dan ini yang datang ke Pare nemui saya pada waktu itu bukan teman kuliah, tetangga kos. Ya. Artinya aktivitasnya tidak sama. Dia orang kerja, saya mahasiswa pada waktu itu. Saya tidak tahu dia aktivitasnya apa, saya nggak ngerti. Cuma tetangga kos. Tiba-tiba datang ke Pare. Ya. Wih, saya cari-cari kamu, juga ketemu-temu. Saya dengar kamu ada di Pare, saya kesini katanya. Ada apa Mas? Saya bilang. Ya, dia orang Padang. Ya. Ada apa Mas? Begini. Ya. Alhamdulillah saya dibukakan pintu rezeki oleh Allah, bisnis saya tambah maju. Saya ingin melebarkan sayap bisnis, saya pengen bikin kos-kosan di Jakarta. Dia bilang begitu. Saya pengen bikin kos-kosan di Jakarta, gitu ya, di daerah Ciputat sana. Gitu ya. Nah, terus apa hubungannya sama saya? Ya, saya kan dengar kamu pintar bahasa Inggris, kata dia, ngajar bahasa Inggris di sini. Ayo hijrah saja ke Jakarta. Ya, tolong kelola kos-kosan saya. Nanti saya kasih ruangan untuk bikin kursusan bahasa Inggris. Penghasilan kursusan silakan kamu ambil untuk kamu semuanya. Saya cuma titip kos-kosan. Kos-kosannya nanti kamu urus, biaya anak-anak kos itu ya berikan ke saya. Saya kasih ruang kursusan untuk kamu. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, waduh, kita belum berjodoh Mas. Kenapa? Saya seperti sudah tidak balik ke Jakarta. Ya. Separuh nafas saya tertinggal di sini. Saya mau menikah sama orang sini, saya bilang gitu ya. Sepertinya saya nggak bisa balik lagi. Oh gitu ya? Iya, saya mau nikah sama orang Jawa Timur. Kemungkinan saya tinggalnya tetap di sini. Oh ya sudah, berarti kita belum berjodoh untuk berbisnis. Lalu apa yang selanjutnya? Ya ini, Allah punya kuasa. Allah mendengarkan doa-doa saya. Gitu ya.
Anak itu ya yang tetangga kos, bukan teman kuliah, bukan teman mondok ya. Tapi saya tahu dia mondok dulu. Dia alumni Persis Mangil. Ya, dulu mondok. Nah, kemudian dia bertanya, ya sudah, sebagai teman, apa yang saya bisa bantu untuk pernikahanmu? Masya Allah. Saya kalau ingat itu, ya, Masya Allah. Luar biasa itu kalau saya ingat itu. Apa yang bisa saya bantu untuk pernikahan? Ya, saya tidak mau memanfaatkan orang, ya saya sesuai kebutuhan saja. Kebetulan, ya, ini adalah kebetulan lagi. Daerah mertua saya itu, Paciran itu, ya, itu di sana itu ada tradisi perempuan ngelamar laki-laki. Ya, di Paciran itu, ya, perempuan ngelamar laki-laki. Sehingga kalau ada pesta pernikahan atau apa, itu lebih banyak tanggung jawab keluarga perempuan. Tapi ya tidak menolak kalau laki-laki memberikan sesuatu. Tapi tidak ada tuntutan dan permintaan dari sana. Yang penting yang secara syariat saja, mahar. Ya, maka saya pun bilang ke teman saya cuma butuh mahar. Ya, akhirnya saya dibantu bisa diberi, waktu itu maharnya cuma cincin 5 gram. Kalau sekarang 5 gram itu bisa 10 juta Bu ya. Bisa 10 juta kan. Dulu itu saya masih berapa? 500.000. Ya, waktu itu 2004 itu kan tidak salah masih 500.000 itu Bu. Ya. Nah, intinya kembali lagi, ya, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ya, selama kita yakin pada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Ya, Allah bisa utus malaikatnya berwujud manusia. Ya, bisa berupa teman kita, saudara kita, bahkan bisa jadi anak-anak kita sendiri. Jangan pengen umroh, tapi kok nggak duit-duit, coba amal gitu ya. Berdoa pada Allah, memohon pada Allah. Tiba-tiba anak-anak jenengan kumpul, Bu, kami, ya alhamdulillah dapat rezeki, kami sepakat ingin mengumrohkan ibu. Tidak menutup kemungkinan begitu terjadi. Saya banyak dapat cerita dari jamaah-jamaah yang umroh itu dapat hadiah dari anak cucunya. Padahal dia tidak pernah meminta, tidak pernah berharap kepada anak cucunya, tapi Allah yang menggerakkan hati anak cucunya. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ketika kita punya keinginan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan stres dan frustasi ketika ada masalah yang kita hadapi. Maturlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti Bu, Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Dan Rasulullah memberikan contoh, para nabi memberikan contoh, orang-orang soleh memberikan contoh kepada kita. Tinggal kita imani. Ya, kita yakin, kita percaya, dan kita lakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Ya, karena itu ada kaidah dalam sejarah begitu. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang jejaknya. Coba kita lihat sejarah umat-umat terdahulu. Mereka yang mendapat kemuliaan, mereka yang mendapatkan anugerah, apa yang mereka kerjakan, itu kita tiru. Kemudian kalau ada umat terdahulu mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan banyak musibah gitu ya, kita lihat apa sih dosa dan kesalahannya, kita hindari. Ngerti ya? Ya. Jadi peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu, kita lihat penyebabnya apa, kita hindari penyebabnya. Peristiwa baik di masa lalu, kita lihat penyebabnya, kita ikuti. Ya, apa yang menjadi penyebabnya. Nah begitu. At-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang jejaknya. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu, bisa terjadi lagi di masa kita, di tempat kita, bahkan dalam kehidupan kita. Baik. Nah ini, contoh kekinian dari ayat 10. Ya. Kan tafsir dari ayat 10 itu, mereka meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan agama, kemudian mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berdoa memohon rahmat dan petunjuk Allah. Pelajarannya, saat menghadapi ujian, dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan hanya mencari solusi dunia, tapi mintalah bimbingan Allah. Nah itu pelajarannya. Jadi saat menghadapi ujian, dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan hanya mencari solusi dunia, tetapi mintalah bimbingan Allah. Contoh kekinian. Banyak para ibu menghadapi masalah. Contoh, masalahnya
anak kecanduan gadget, ya, suami kehilangan pekerjaan, rumah tangga diuji dengan masalah ekonomi. Nah, apa yang harus dilakukan? Selain berusaha mencari solusi, jangan tinggalkan doa pada sepertiga malam. Sebab pertolongan Allah sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kan sering kita sampaikan, ya, apapun yang kita hadapi, apakah kita punya keinginan yang belum terwujud, atau punya masalah yang belum terselesaikan, ya, jangan pernah tinggalkan tahajud. Wa minal laili, dalilnya gitu ya. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Memang tahajud hukumnya sunnah, nafilah sunnah, hanya sebagai ibadah tambahan. Tapi janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Jadi, ibu yang dirahmati Allah, ya, kita itu terhadap anak-anak kita, ya, anak cucu kita, kita tidak bisa kalau hanya mengandalkan kemampuan kita. Ya, sehebat apa sih diri kita? Pasti ada keterbatasan. Anak sudah besar sedikit saja, kita sudah tidak bisa mengontrol mereka. Gila bang, anak ke sekolah, anak main, anak kemana, kita tidak bisa mengontrol. Maka jangan bebani diri kita dengan beban yang kita tidak sanggup menanggungnya. Ya. Bagi beban itu, bahkan serahkan beban itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nanti sering stres, Bu, kalau kita tanggung sendiri beban kita. Ya Allah, anak-anak saya nanti bagaimana, masa depan mereka bagaimana, pergaulan mereka seperti apa, nanti wah stres, Bu. Kita kan maklum ya, wajar ya orang tua mikir anak kan begitu ya. Jangan dipikir teman-teman dalam artian jangan membebani pikiran kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Masa depan anak-anak kita itu di luar kemampuan kita, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu minta sama Gusti Allah. Ya. Terus Bu, didoakan, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Doakan terus semua anak cucu kita. Doakan terus. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita kan paling bisa ngasih makan, biayai sekolah, cuma itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita tidak bisa mengatur mereka. Mereka mau jadi apa, mereka mau bagaimana, nggak bisa kita itu. Itu Allah, ya, yang melakukan dan menentukan. Saya pernah dapat berita, ya, ini kisah nyata terjadi di Bogor di Jawa Barat. Ya. Ada seorang ibu, ya, dia khawatir terus dengan masa depan anak-anaknya. Padahal ibu ini orang terpelajar, dokter, Bu, seorang dokter. Dia khawatir dengan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Yang dikhawatirkan bukan masalah ekonomi, dia sanggup mampu. Yang dia khawatirkan bagus sebetulnya, masalah agama. Nanti anak saya besarnya gimana, taat sama enggak sama orang tua, durhaka sama tidak sama Allah. Saya kok takut melihat pergaulan zaman sekarang begitu mengerikan. Tiap hari dia dihantui oleh rasa takut dan khawatir akan masa depan anak dari sisi pendidikan, dari sisi akhlak, dari sisi agama. Sebetulnya bagus kekhawatirannya, tapi berlebihan. Dan yang jadi masalah lagi, dia tidak laporkan kekhawatiran hatinya kepada yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena dia pikir sendiri, ya, dia khawatir setiap hari, setan masuk, bisiki. Bu, kalau jenengan takut dan khawatir masa depan anak, takut durhaka kepada Allah, bunuh saja. Coba, bunuh saja. Mumpung masih kecil. Anak kecil kalau mati itu nggak ada dosa, pasti masuk surga. Itu setan masuk begitu, Bu. Ya. Kalau kita menanggung sendiri semua beban masalah di hati kita, di pundak kita, setan nanti yang masuk. Bisiki, ya, agar kita melakukan sesuatu yang buruk. Tapi dengan kalimat dan nasihat yang kelihatannya bijak dan baik. Sudah bunuh saja, mumpung masih kecil. Belum ada dosanya, nanti masuk surga. Terjadi, Bu, betulan. Dibunuh itu anak-anak.
Dan ketika diinterogasi sama polisi, ya dia jujur mengatakan, ada bisikan ke saya agar menyelamatkan anak-anak saya di masa depan, caranya dengan membunuh mereka supaya mereka masuk surga. Anak-anaknya masuk surga, tapi ibunya masuk neraka. Ya. Nah, jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Artinya apa? Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan terus, Bu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Mohon maaf. Sekalipun saat ini anak kita baik-baik saja, kadang-kadang ada orang itu lupa berdoa karena melihat anaknya baik-baik saja. Alhamdulillah Ustaz, anak saya baik-baik saja, berprestasi, soleh-soleha, nurut sama orang tua. Ya. Itu bagus, itu menggembirakan. Tapi tetap jangan pernah berhenti berdoa dan mendoakan mereka. Ya, khawatirnya nanti Allah menguji kita. Iki wong iki merasa hebat ini, nggak tahu dungo ini. Dianggapnya itu baiknya anak itu karena prestasi orang tuanya. Dianggapnya hebatnya anak karena hebatnya orang tuanya. Lupa kalau saya yang membuat semuanya. Hati-hati. Jadi apapun keadaan anak kita saat ini terus didoakan. Terus didoakan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, anak kita sedang jauh dari kita, semua sekolah di luar kota gitu ya. Ya, apalagi yang sudah kuliah gitu ya, kita kan nggak bisa mengawasi mereka. Nggak bisa 24 jam kita harus ngabsen terus. Ayo mas, video call sama bunda, kamu lagi di mana, sama siapa? Wah, stres sama kita gitu. Ya, didoakan saja, didoakan. Ya. Sekedar mengingatkan yang penting-penting harus. Ya, mas, apapun kegiatanmu, ya, ibu setuju. Yang penting itu kegiatan yang baik, tapi ingat ya, jangan lupa sholat. Ya, sudah itu saja yang diingatkan. Jangan lupa sholat. Ya, ayah bunda itu, ya, kamu tidak berprestasi pun tidak jadi beban buat ayah bunda. Yang penting kamu tetap sholat. Kalau kamu berprestasi itu bonus buat ayah bunda. Yang penting kamu sholat, kamu tidak ada masalah akhlak, tidak ada masalah hukum. Ya. Alhamdulillah itu yang paling membuat ayah bunda bahagia. Kalau kamu berprestasi itu bonus buat ayah bunda. Yang penting kamu itu baik. Ya, jadi kita doa kepada Allah. Mohon maaf, saya selalu berdoanya begitu. Saya berdoanya begini ya, saya bahasa Indonesia, Bu. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya Allah, anak-anak saya itu amanah dari panjenengan. Ya. Saya tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Maka saya mohon bantuan panjenengan. Tolong temani mereka, dampingi mereka, bimbing mereka, agar mereka tidak melanggar syariatmu. Itu doa pertama yang saya sampaikan kepada Allah untuk anak-anak saya. Agar anak-anak tidak melanggar syariat. Itu yang paling penting. Ya Allah, anak-anak saya itu amanah dari panjenengan. Saya tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Maka saya mohon kepada panjenengan. Temani mereka. Ya, temani anak-anak maksudnya gitu ya. Temani mereka, dampingi mereka, bimbing mereka. Agar mereka tidak melanggar syariatmu. Agar mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Agar mereka taat kepada kami dan juga taat kepada panjenengan. Itu doa yang utama. Setelah itu, saya berdoa lagi. Ya Allah, temani mereka, dampingi mereka, bimbing mereka. Mudahkan mereka dalam belajar. Mudahkan mereka dalam menghafal. Mudahkan mereka dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Itu soalnya alhamdulillah, Bu. Anak-anak saya itu kalau mau ujian itu mesti matur. Yang pada di pondok itu. Ya. Biasanya lewat ibunya, gitu ya. Bun, sampaikan ke ayah juga ya. Besok saya mau ujian, mau didoakan. Begitu. Ya kita doakan. Ya, doakan. Karena yang bisa kita lakukan hanya begitu, hanya bisa berdoa. Ya Allah, mudahkan mereka dalam belajar, mudahkan mereka dalam menghafal, mudahkan mereka dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Ya. Terus begitu. Kemudian setelah itu doakan kesuksesan masa depan mereka. Saya satu persatu saya sebut namanya. Ya Allah, sukseskan masa depan Mbak Farah dan berikan jodoh yang terbaik untuknya. Anak pertama saya perempuan. Ya Allah, sukseskan masa depan Mas Kayis. Ya. Jadikan ia sesuai dengan cita-cita dan harapan dan keinginannya. Sukseskan masa depan Mas Mustaz, sukseskan masa depan adik Rafan dan seterusnya. Sebut satu persatu.
Ya, jadi ada saatnya mendoakan secara umum, ada saatnya sebut satu persatu. Ya. Itu sekalipun anak-anak kita dalam keadaan baik-baik saja, ya, tetap terus didoakan, tetap terus didoakan. Karena kita sama-sama tidak tahu masa depan mereka itu seperti apa. Terus didoakan. Apalagi anak kita saat ini belum menggembirakan hati kita. Itu lebih harus lagi. Harus lebih kenceng lagi doanya. Dan tidak boleh putus asa. Kan ada orang tua putus asa gitu ya. Ngomong ke anaknya, Mas, karep-karepnya sampean. Ayah bunda wis capek. Ayah bunda sudah capek berikhtiar. Ayah bunda sudah capek berdoa. Kalau kamu tidak berubah, karepmu wis sembarang karepmu kono. Nah, itu namanya putus asa itu. Tidak boleh kita begitu. Ya. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, selama kita masih diberikan kesempatan berdoa, berdoalah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ini begitu. Jangan sibuk mencari solusi, ya. Tapi terus berdoa kepada Allah, khususnya di sepertiga malam. Karena masih ingat ya, keutamaan sepertiga malam. Rasulullah menyampaikan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqu thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Allah turun ke langit dunia setiap malam, kata Rasulullah. Ya. Kapan setiap malamnya itu? Di setiap sepertiga malam yang ketiga. Masih ingat ya, malam itu dibagi tiga. Jam 6 sampai jam 10 itu bagian pertama. Jam 10 sampai jam 2 itu bagian kedua. Jam 2 sampai waktu syuruk itu bagian ketiga. Nah, di sepertiga malam yang ketiga dari jam 2 sampai waktu syuruk, Allah turun ke langit dunia. Jangan nggak usah bertanya, jangan nggak usah membayangkan yang turun itu apanya, bagaimana cara turunnya, pakai tangga atau tidak, nggak usah dipikir. Tugas kita beriman. Itu termasuk bagian dari ayat mutasyabihat, gitu ya. Tugas kita beriman. Ya. Kalau Kanjeng Nabi bercerita Allah turun ke langit dunia, ya sudah kita iman Allah turun ke langit dunia. Setelah itu kata Allah dalam hadis qudsi, fayaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Ya, manfaatkan Bu, sepertiga malam ketiga. Manfaatkan betul. Diniati betul untuk bangun malam. Ya. Tugas kita orang tua itu ya, di samping yang membiayai, yang paling penting adalah mendoakan. Doakan terus Bu. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Doakan. Karena doa orang tua, khususnya para ibu, itu sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Sangat berpengaruh. Ya, doakan terus Bu. Suami ya, kehilangan pekerjaan, didoakan. Ya, doa. Jangan gugup, jangan marah-marah, gitu ya. Jangan diseneni gitu ya. Tapi didoakan. Ya. Doakan. Ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu saya pernah bercerita bahwa doa itu terkadang dikabulkan pada saat kita sudah tidak ada di dunia. Kita sudah meninggal. Tidak apa-apa. Ya. Yang punya masa depan itu kan mereka. Ya. Kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak apa-apa. Yang penting masa depan mereka yang kita tinggalkan itu baik-baik saja. Ya. Masih ingat kisah Syekh Fahad Al-Kandari dari Kuwait. Ya, imam yang hafal Quran, yang pernah ngimami sholat lupa, kemudian ada jamaah yang membantu mengingatkan, ternyata seorang kakek. Kakek itu hafal Al-Quran, yang menarik adalah kakek itu baru belajar baca Al-Quran setelah usia pensiun, usia 60-an. Baru belajar baca Al-Quran, kemudian dia mulai menghafal Al-Quran sampai hafal 30 juz. Ketika ditanya, dia bercerita, itu dia husnudzon kepada Allah, itu buah dari doa-doa orang tuanya. Jadi kakek itu bercerita, semenjak dia kecil, orang tuanya selalu mengatakan, nah, bapak ibu selalu berdoa kebaikan untukmu. Salah satu yang ada bunda doakan, kamu nanti menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Selalu disampaikan begitu kepada anaknya.
Padahal kata kakek itu dia bercerita, ketika saya mulai beranjak besar, saya sekolah, saya kuliah, saya bekerja, saya itu tidak terlalu suka dengan pelajaran agama. Tapi setelah pensiun, dia baru mulai belajar agama. Saat dia belajar agama, dia bertanya sama ustadznya, "Ustadz, saya baru belajar agama, apa yang harus saya lakukan?" Kakek sudah bisa baca Al-Quran? Belum. Ya sudah, mulai dari belajar baca Al-Quran. Setelah mendapat nasihat itu, kakek itu teringat kedua orang tuanya yang sudah meninggal, yang selalu mendoakannya agar dia menjadi penghafal Al-Quran. Qadarullah. Orang tuanya sudah meninggal, doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya yang sudah menjadi kakek-kakek itu dimudahkan oleh Allah belajar Al-Quran, dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Kita pun begitu, Bu. Ya. Jadi doakan terus anak-anak kita. Jadinya maunya anaknya jadi apa? Ya, kalau jadi apa yang urusannya dunia disepakati, jangan memaksa. Ya, kita sepakati anak minat bakatnya apa, kita tanya, "Kamu cita-citanya apa toh? Nanti Bunda bantu mendoakan." "Saya pengen jadi ini, Bunda." "Oke, tapi Bunda juga mendoakan satu lagi." Ya, Bunda berharapnya sama Allah. Ya, kamu juga nanti menjadi penghafal Al-Quran. Sekalipun anak kita ketawa, gitu ya, "Wah, Bunda ini aneh-aneh aja, ngapu ngaji, kai, sokoro hafal Quran." Nggak apa-apa. Ya, didoakan. Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang memberikan ilmu kepada hambanya. Ya, doakan terus. Ya, jadi jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena ini dicontohkan begitu. Ya, Ashabul Kahfi ketika masuk gua, ya, dia tidak hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk bisa bersembunyi, ya, supaya tidak ketahuan oleh masyarakat di tempatnya yang masih kafir, yang menyembah berhala. Dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tapi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, Bu, kalau kita menanggung semua beban di pundak kita. Berat kalau semua masalah kita pikirkan dalam hati dan pikiran kita. Nanti kita stres, nanti kita gampang sakit. Banyak orang yang gampang sakit, salah satunya kebanyakan pikiran. Ya, kebanyakan mikir. Ya, memikirkan sesuatu di luar batas kemampuannya. Ya, seperti memikirkan masa depan, itu di luar kemampuan kita. Masa depan itu belum datang. Kok kita mikir nemen-nemen gitu ya? Jangan. Doakan. Ya, doakan. Apalagi kan Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 kalau tidak salah, bahwa takdir itu masih ada yang bisa dirubah, terutama takdir untuk sesuatu yang belum terjadi. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah akan menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah akan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, di sisi Allah lah induk segala catatan. Nah, masa depan anak-anak kita tidak tahu. Seandainya masa depannya buruk, naudzubillah, Allah itu masih punya kuasa mengubahnya. Terus apa peran kita agar Allah mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik? Rasul mengatakan, la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Makanya doakan terus. Ya, doakan terus. Apapun keadaan anak-anak kita saat ini, doakan terus. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, itu ayat 10 ya. Jadi kalau menghadapi masalah, jangan hanya gupuh mencari solusi, tapi yang paling penting adalah matur kepada Allah yang memberi masalah dan juga yang memberi solusi. Matur sama Gusti Allah. Ayat 11. Fadarabna ala adhabihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Artinya Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun dengan cara menutup pendengaran mereka. Sehingga tidur mereka sangat nyenyak dan terjaga dari gangguan. Allah tutup pendengarannya. Gak perlu apa-apa. Kita kan sekalipun tidur kadang-kadang kan gampang bangun ya. Ada suara kresek ya, kadang-kadang bangun gitu. Apalagi ada suara kucing nendang piring kan gitu ya. Belum langsung bangun. Nah ini ditutup pendengarannya oleh Allah, gak kerungu apa-apa. Akhirnya tidurnya nyenyak. Nah, pelajaran penting dari ayat 11 ini, satu, perlindungan Allah tidak selalu tampak oleh mata. Ya, perlindungan Allah
tidak selalu tampak oleh mata. Ya. Yang kedua, ketika Allah menjaga seseorang, maka tidak ada makhluk yang mampu mencelakakannya. Ketika Allah menjaga seseorang, maka tidak ada makhluk yang mampu mencelakakannya. Jadi seringkali Allah menolong hambanya itu ya, dengan sesuatu yang tidak kita prediksikan. Ya. Dengan sesuatu yang kadang tidak nyambung. Contoh, saya pernah bercerita dengan itu saya lihat di video di di medsos. Ya. Ketika Allah menjaga seseorang, tidak ada makhluk yang mampu mencelakakannya. Contoh, ya, saya pernah melihat video, ada seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan, sedang menunggu kendaraan umum. Dia bersandar di tiang listrik yang ada di dekat trotoar. Lagi enak-enaknya nunggu kendaraan yang dia mau naiki, tiba-tiba, ingat, tiba-tiba itu bahasa manusia. Ya, bahasa Allah nggak ada yang tiba-tiba. Cuma untuk memudahkan cerita. Ya. Tiba-tiba kakinya dikerubuti semut. Banyak semut menggigiti kakinya. Dia lagi enak-enak berdiri nunggu kendaraan umum. Tiba-tiba digigiti semut kakinya. Akhirnya dia refleks mundur-mundur ke belakang. Membersihkan semut yang menggigiti kakinya. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Ada mobil keluar jalur, masuk trotoar, nabrak tiang listrik tempat laki-laki itu tadi berdiri. Artinya apa? Kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, ya, itu bisa dengan berbagai macam cara. Allah kirimkan semut coba menggigiti kaki laki-laki itu. Padahal dalam pikiran kita lagi enak-enak berdiri, tiba-tiba dikerubuti semut kakinya. Itu kan gak enak, ya. Kan gak enak, gak nyaman, mengganggu. Ya. Tapi ternyata itu cara Allah untuk menyelamatkan laki-laki itu. Dia kirimkan makhluknya yang bernama semut, menggigiti kaki laki-laki itu. Akhirnya laki-laki itu mundur-mundur ke belakang, membersihkan semut itu. Mobil nyelonong, nabrak yang listrik. Kalau Allah tidak mengirimkan semut, ya, menggigiti kakinya, laki-laki itu jadi tempe penyet, Bu. Tiang listrik, laki-laki diseruduk mobil, penyet dia, Bu. Tapi Allah ingin menjaganya. Karena Allah ingin menjaganya, terserah Allah bagaimana caranya. Nah itu ya. Maka ya, kalau terjadi peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita tuh harus husnudzon kepada Gusti Allah. Ya, kayaknya Allah ini sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Bisnis gagal semuanya. Husnudzon kepada Allah. Mungkin bisnis ini tidak baik untuk saya dan Allah sedang menyiapkan bisnis lain yang lebih baik. Ya. Kan ada dalam Al-Quran di surat apa itu? Saya lupa surat apa ayat berapa, tapi saya ingat ayatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu. Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun. Kita semua enggak ada yang tahu. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, husnudzon. Ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita itu bisa menerima takdir Allah bagaimanapun bentuknya. Mau takdir baik ataupun takdir buruk, kita selalu bisa menerimanya dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 11 ini ya, contoh kekinian. Kadang seorang ibu sangat khawatir terhadap anaknya yang merantau. Nah ini contohnya ya. Ikhtiar memang penting, tetapi jangan lupa bahwa penjaga terbaik itu bukan kamera, bukan pagar, bukan telepon, melainkan Allah. Karena itu biasakan berdoa meminta perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita, termasuk anak-anak yang sedang merantau itu. Ya. Termasuk suami jenengan merantau. Nah, gitu ya. Jangan risau, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut berlebihan. Ya. Serahkan sama Gusti Allah. Timbangannya jenengan setiap 5 menit
minta video call. Ayo mas, video call, HP-nya diputar. Itu di belakang ada siapa itu? Ayo sama siapa itu? Ya Allah. Ya, saya mungkin pernah bercerita. Saya nggak tahu di mana saya pernah cerita. Itu ada suami istri curhat, Bu. Ya, datang ke rumah curhat masalah rumah tangga. Suaminya bercerita, istri saya itu Ustaz overprotective, overthinking. Overthinking itu mikirnya kaduan gitu ya. Mikirnya terlalu berlebihan, akhirnya curigaan. Ya, overprotective itu menjaganya itu terlalu kencang. Suaminya itu dibekat terus kalau bisa itu. Sampai-sampai kata suaminya itu, kalau lagi pergi bareng, contoh di warung bakso katanya. Sebelum suaminya duduk itu, istrinya memutar pandangan. Dilihat di ruangan warung bakso itu ada wanita cantik apa tidak. Kalau ada wanita cantik suaminya, Mas, sampai duduknya di sini, madep ke saya. Oh, semua wanita cantiknya di sana, suaminya suruh duduk di situ, madepnya ke sini. Sampai nggak boleh duduk di sini, nanti madepnya ke sana. Masya Allah. Lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, istrinya muter pandangan. Ini wong ayu di kono. Dia lirik suaminya, matanya ke sana apa enggak? Lah kalau kebetulan suaminya lagi ke sana matanya langsung dicubit. Lah, kalau di luar kota, Masya Allah di absen setiap 5 menit. Ayo mas, video call, HP-nya diputer, itu lagi sama siapa? Ayo, Masya Allah. Stres nanti jaringan Bu. Suaminya juga stres digituin Bu nanti. Penjagaan yang paling luar biasa dan hebat adalah Allah. Sudah, berdoa sama Allah. Ya Allah, temani suami saya, dampingi suami saya, bimbing suami saya, jaga suami saya, agar dia tidak pindah ke lain body. Kalau pindah ke lain mata kan nggak kelihatan ya. Pindah ke lain body nyolok di mata kan gitu ya. Doa sama Allah. Ya, nggak usah dipikir teman-teman stres nanti. Baik, minta perlindungan kepada Allah. Terakhir ayat 12. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Menurut Imam Ibnu Katsir, ya, ini maknanya adalah Allah ingin menampakkan kepada manusia siapa yang benar dalam memperkirakan lamanya mereka tinggal di gua. Ya. Kebangkitan mereka juga menjadi bukti bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah mati. Nah ini poin pentingnya. Dibangunkannya Ashabul Kahfi setelah tidur ratusan tahun, ini menunjukkan kemampuan Allah membangkitkan manusia setelah mati. Kan orang kafir banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin orang sudah mati, sudah berkalang tanah, hancur lebur badannya, tak tersisa, kok bisa dibangkitkan lagi? Ya, tidak percaya akhirat orang kafir. Nah ini diantaranya. Masih belum di akhirat ini, Allah memberikan bukti bahwa Allah menidurkan orang 300 tahun, tidak hancur badannya, dan bisa dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Ya. Nah pelajaran pentingnya, pertama, Allah pasti menampakkan kebenaran pada waktunya. Kisah ini menjadi dalil tentang adanya hari kebangkitan. Itu yang kedua. Yang pertama pelajarannya ya, Allah pasti menampakkan kebenaran pada waktunya. Jadi seumpama ya, kan banyak ada cerita itu orang di keluarganya atau di lingkungannya atau di komunitasnya selalu disalahpahami. Ustaz, saya ini salah terus Ustaz. Ya. Nggak tahu benar itu sama orang tua, sama suami itu. Gimana Ustaz? Berdoalah kepada Allah. Ya, suatu saat itu kebenaran akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang curhat itu. Saya dulu tuh Ustaz, saya selalu berdoa agar mendapatkan suami yang selalu berada di atas kebenaran. Ya. Doa saya memang dikabulkan Ustaz. Suami saya benar, terus akhirnya saya terus yang salah Ustaz. Saya tuh nggak ada benernya katanya. Saya berdoa agar diberikan suami yang selalu mendapatkan kebenaran. Akhirnya dia benar terus, saya terus yang salah. Artinya dia merasa disalahkan terus dalam hidupnya. Berdoalah kepada Allah. Nanti kebenaran akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Contoh kekiniannya terkait dengan surat ayat 12 ini, ada orang yang diejek karena istiqomah, memakai hijab syar'i, rajin mengaji, menjaga halal haram. Mungkin hari ini dianggap aneh, tetapi jika ia tetap sabar, nanti Allah akan memuliakannya. Kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang mengikuti, tetapi oleh kesesuaiannya dengan petunjuk Allah. Jangan berhijrah, berubah menjadi lebih baik, dicibir sama orang, ya, dicemooh sama orang, dibully sama orang, sabar. Satu saat, ya, kebenaran akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hikmah untuk kita ayat 9 sampai 12. Satu, hikmah untuk panjenengan ya, untuk kita semuanya. Satu, jagalah akidah. Jagalah akidah lebih dari menjaga kenyamanan dunia. Jagalah akidah lebih dari menjaga kenyamanan dunia. Kemudian masih poin 1 dicontohkan. Ashabul Kahfi rela meninggalkan rumah demi mempertahankan iman. Nah, itu contohnya maksudnya. Ashabul Kahfi rela meninggalkan rumah demi mempertahankan iman. 2. Biasakan berdoa sebelum mencari solusi. Biasakan berdoa sebelum mencari solusi. Ya. Karena apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Pindahkan foto yang banyak. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya. Kemudian yang ketiga, yakinlah Allah menjaga orang yang bertakwa. Ya. Yakinlah Allah menjaga orang yang bertakwa. Kemudian masih poin yang ketiga, perlindungan Allah sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya. Perlindungan Allah sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Keempat, nomor 3? Belum. Nomor 3 itu yakinlah Allah menjaga orang yang bertakwa. Ya. Perlindungan Allah sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, jangan takut menjadi berbeda. Jangan takut menjadi berbeda. Jika berada di atas kebenaran. Jika berada di atas kebenaran. Ya. Masih nomor 4. Tetaplah istiqomah. Sekalipun lingkungan belum mendukung. Ya. Tetaplah istiqomah. Sekalipun lingkungan belum mendukung. Ya. 5. Nomor 5. Tanamkan iman kepada anak-anak sejak dini. Tanamkan iman kepada anak-anak sejak dini. Nah, penjelasan nomor 5. Tantangan zaman sekarang, medsos, pergaulan bebas, budaya yang menjauhkan dari agama, itu membutuhkan keluarga yang menjadikan iman sebagai benteng utama. Tantangan zaman sekarang, medsos, pergaulan bebas, budaya yang jauh dari agama, itu membutuhkan keluarga yang menjadikan iman sebagai benteng utama. Ya, tantangan zaman anak kita ini, Masya Allah. Ya. Kita tidak tahu anak-anak kita berbuat dosa. Ya. Kenapa?
Karena cara berbuat dosa sekarang itu kan gampang. Di sini semuanya sudah ada. Kelihatannya baik-baik saja di kamar, di rumah, tapi ternyata dia sedang apa kita tidak tahu. Ya, makanya benteng iman itu sangat penting kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, dekatkan anak-anak kita dengan agama. Ya, kenalkan anak-anak kita dengan syariat, ya, terutama iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kisah Ashabul Kahfi ini bukan sekedar cerita tentang pemuda yang tidur dalam gua, ya, tapi ini pelajaran sepanjang zaman, ya, bahwa siapapun yang mendahulukan keimanan daripada kepentingan dunia, maka akan mendapat pertolongan dari Allah. Ya. Jadi bagi para ibu, kisah ini menjadi pengingat agar terus menjaga akidah, memperbanyak doa, mendidik keluarga di atas iman, dan tetap istiqomah. Ya. Meskipun menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'an, katsiran mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tuhassin biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian mudah-mudahan dirahmati Allah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واهجر فؤادا توكل بجد بعزم